Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan kami sampaikan 8 kiat dalam menghafal Al-Quran. Dalam buku Karantina Tahfidz Sebulan karya Ustadz Said Al-Maktum Al-Hafidz dituliskan ada 8 kiat dalam menghafal Al-Quran. Kami ringkas ya, berikut ringkasannya. Kiat yang pertama, luruskan niat. Setiap amal tergantung pada niatnya. Niat yang membentuk amal baik atau buruk, diterima atau ditolak, sempurna atau tidak. Nah, mulai sekarang teman-teman luruskan niat menghafal ikhlas karena Allah, bukan untuk dipuji atau yang lainnya. Yang kedua, kuatkan tekad. Menghafal Al-Quran adalah proyek akhirat yang sangat-sangat besar. Tentunya akan ada banyak halangan yang harus kita lalui. Namun, apapun tantangannya, jika tekad sudah kuat, semua akan menjadi mudah. Dalam firman Allah, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 159. Dan yang ketiga, kiat yang ketiga adalah relakan waktu. Allah tanpa perhitungan memberikan waktu luang kepada kita. Maka untuk menghafal Al-Quran, janganlah kita perhitungan untuk tidak meluangkan waktu. Maka kuncinya, jadi bukan mencari waktu luang untuk menghafal Al-Quran, tetapi kita meluangkan waktu untuk menghafal Al-Quran. Oke, lanjut. Kiat yang keempat adalah berdoa. Doa ini adalah sebagai pengakuan kita seorang hamba kepada Tuhannya, bahwa kita ini tidak memiliki kekuatan kecuali dari yang diberikan oleh Allah SWT. Di saat mengalami kesulitan, mungkin kita menghafalkan, menemui ayat-ayat yang mungkin bagi kita ini sulit, atau ayat-ayat yang mirip dengan ayat sebelumnya, maka mengadulah kepada Allah. Salah satu doa singkat yang bisa kita panjatkan adalah, Ya Allah, jadikanlah aku penjaga kitabmu Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Kiat yang kelima, mulailah dari yang termudah. Al-Quran ini diturunkan secara berangsur dan diawali dengan Al-Alaq. Menghafal Al-Quran pun bisa mulai dari awal, atau bisa juga kita mulai dari akhir, atau kita mau bebas ya, kita menghafal dari mana saja, atau dari ayat-ayat yang kita suka, atau dari surat-surat yang kita suka. Namun yang terpenting adalah kita istiqomah menghafal. Insya Allah kita akan lulus sampai 30 juz. Kiat yang keenam adalah fokus. Dari Dr. Ahsan Sakha Muhammad, beliau adalah pembina Karantina Tahfidz Nasional, mengatakan, jangankan menghafal Al-Quran, menyimpan kunci motor saja, jika tidak fokus maka kita akan lupa di mana menaruhnya. Maka untuk itu fokuslah dalam menghafal Al-Quran. Jika di awal kita mungkin merasa pusing atau ya hal-hal yang lainnya, mungkin itu adalah lumrah, tetapi tetaplah fokus, maka insya Allah akan dimudahkan. Dan kiat yang ketujuh adalah tentukan target. Menghafal Al-Quran adalah proyek yang besar, maka jangan asal-asalan. Kita boleh menentukan target, satu hari kita mau hafal berapa ayat, lalu dalam satu minggu kita dapat berapa ayat yang dihafal. Nah, berikut adalah contoh kolom target hafalan. Jika mau hafal dalam 2 tahun, maka satu hari targetkan hafal 1 halaman. Jika kita ingin hafal Al-Quran 30 juz dalam 1 tahun, maka targetkan 1 hari hafal 2 halaman. Nah, jika kita ingin hafal dalam 5 bulan, kita harus targetkan 1 hari hafal 4 halaman. Jika kita ingin hafal 1 bulan, maka targetkan 1 hari hafal 20 halaman. Dan kita harus lakukan evaluasi dari target hafalan kita. Misalnya seperti ini, evaluasi harian misalnya. Maka sebelum tidur, lakukan evaluasi target dari hafalan kita.
Jadi jangan tidur sebelum target harian itu tercapai. Dan yang ke-8, setorkan hafalan. Menyetorkan hafalan ini adalah hal yang penting karena tanpa menyetorkan kita tidak tahu di mana kesalahan dalam hafalan kita. Nah, yang ke-8 ini kita bisa setorkan mungkin ke teman kita, ke sahabat kita, ke guru yang terdekat dengan kita, atau ke sahabat yang mungkin enak dengan kita. Ya silakan, bebas ya, mungkin atau ke pasangan kita silakan, atau ke orang tua kita juga bisa. 8 hal tadi adalah secara singkat kiat untuk menjadi hafiz Al-Quran. Selamat berjuang, semoga keinginan kita menjadi hafizah Al-Quran semakin kuat, dan Allah memberikan kemudahan serta keteguhan hati dalam prosesnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.